kita mulai saja ya. Karena uh, Pak Imanuddin akan segera menyiapkan berbuka katanya. Jadi tidak terlalu lama nanti mungkin diskusinya ya. Oke, hari ini sebenarnya kerjasama dengan HMJ ya terkait dengan tema yang kita angkat, karena memang banyak mahasiswa yang di grup itu bilang jangan melulu masalah COVID Ibu, kita bicara masalah yang memang sekarang lagi viral gitu. Salah satunya YouTuber dari Bandung, Jawa Barat itu yang ada di judul Ferdian Paleka yang kita ambil ya sebagai tema pada hari ini. Pak Imat ngepakai speaker ya Pak Imat ya? Ngepakai ini ya? Ya, apakah ya? Aku mau ngambil dulu ya. Pak Imat buka dulu ya, aku ngambil dulu ya. Pak Imat buka dulu ya, aku ngambil dulu. Kedengaran aja suaranya tuh, kedengaran ya. Aku ngambil dulu ya. Kedengaran ya. Kita buka, terima kasih sama HMJ lah. Ya, silakan itu, banyak penggemarnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Yulia ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di media ya, banyak sekali pemberitaan yang sudah menyampaikan atau memberitakan mengenai Ferdian Paleka ini ya, Ferdian Paleka ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba membahas apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Ferdian Paleka itu ya. Tentunya dari perspektif psikologi ya, karena bidang keilmuan kita. Nah, mungkin nanti Ibu Yulia akan bicara di bidang pendidikan atau keluarganya. Saya nanti masuk dari sisi sosial ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada Ferdian Paleka ini adalah sesuatu yang dialami oleh semua orang ya. Silakan Bu, saya mulai sedikit ya. Ya silakan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Ferdian ini, Ibu Yulia aja dulu lah, nanti saya nambahin. Oke, kalau kita berbicara masalah tema yaitu ada apa dengan Ferdian Paleka, pastinya ini menjadi sebuah bahasan dari psikologi perkembangan ya, yang mana Ferdian Paleka itu termasuk kalau dikategorikan itu adalah remaja, dan kita tahu sendiri kalau remaja itu penuh dengan yang namanya permasalahan ya, karena memang kondisi psikologis yang dialami oleh seorang anak ke remaja itu masa transisi, sehingga mereka memiliki banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka, tidak hanya secara fisik, psikis juga mereka alami, sehingga perlu pendampingan, perlu mungkin bimbingan juga dari orang tua gitu, sehingga pada akhirnya mereka bisa melewati masa transisi ini dengan baik seperti itu ya. Semua yang ada di sini masih masuk kategori remaja ya Pak Imat ya. Pak Imat ya. Ya, remaja ya. Etoy, Rusadi itu semua masih masuk kategori remaja, karena memang masih berstatus mahasiswa juga ya, enggak juga ya, mahasiswa juga ada yang remaja gitu, masih berusia antara rentang 13 tahun sampai 21 tahun gitu, ada juga yang mengatakan teori lain sampai 24 tahun gitu. Jadi otomatis kalian masih remaja ya. Hai Titin juga masih remaja, kita juga remaja selamanya ya Tin ya. Ya mantap, nanti kita bikin podcast ya, insya Allah kalau udah berlalu kita nanti dari jurusan bikin podcast lah ya, untuk bisa membahas lebih detail lagi gitu. Oke, apalagi Pak Imat yang ada yang mau ditanyakan nggak sih terkait dengan
perilakunya si Paleka ini? Sebenarnya saya tambahkan sedikit ya Bu ya. Iya, boleh. Saya tambahkan sedikit. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada Ferdian itu sebenarnya cerminan dari masyarakat kita yang sekarang. Nah, cerminan ya. Artinya itu kan kita selanjutnya itu kan bisa menjadi kecanduan kan atau adiksi. Nah, jadi apa yang terjadi pada si Ferdian ini sebenarnya adalah cerminan dari seseorang yang mengalami adiksi atau kecanduan pada internet kan. Ya. Ini Pak tidak lepas-lepas dari adiksi, kan? Penelitian kita ya. Promosi. Nah ya memang faktanya kayak gitu kan. Iya. Apalagi kan kalau kita lihat misalkan kan Indonesia ini kan menempati peringkat yang saya baca nih beberapa di referensinya tuh peringkat keempat. Nah, peringkat keempat pemakaian internet terbesar sedunia. Nah, jadi dalam satu hari itu mungkin ada sekitar 3 jam ya orang Indonesia itu memegang handphone ini. Iya. Benar. Jadi tingginya penggunaan media sosial ini yang menyebabkan kenapa jadi muncul perilaku yang ekstrim seperti itu ya. Oke. Prank itu kan sebenarnya sesuatu yang dekat dengan kita kan, prank itu ya. Cuma ada yang normal, ada yang ekstrim. Nah, si Ferdian ini masuk ke kategori yang ekstrim. Ya. Sesuatu yang ekstrim. Tadi ya, kalau saya sih karena memang mungkin sudut pandangnya lebih dari psikologis remajanya, mungkin Pak Imut nanti lebih ke menyorot fenomena sosial ini gitu ya. Kalau saya mungkin lebih ke psikologi perkembangan yang mana pada usia-usia remaja itu saya bilang tadi itu penuh dengan tekanan, penuh dengan badai gitu kan ya. Kemudian juga mereka juga butuh pengakuan, butuh eksistensi diri gitu ya. Dan pada akhirnya juga karena sekarang ini remajanya itu adalah remaja generasi Z yang mana memang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi gitu, sehingga semua serba instan. Itu berapa karakteristik dari generasi Z gitu, yang serba instan, kemudian juga secara rasional juga kadangkala juga kurang bermain di situ gitu, karena pengen popularitas gitu ya. Apalagi kan sekarang juga banyak youtuber yang menjadi panutan mereka dan tanda kutip gitu sebagai role model mereka, dan pada akhirnya ya mereka juga terjebak ke situ gitu arahnya gitu, seperti itu. Ya betul sekali tuh. Jadi kalau di sosial itu ada yang namanya pengakuan sosial, Bu. Pengakuan sosial. Jadi mereka melakukan itu biasanya remaja nih. Ya. Remaja, orang dewasa juga ada tuh. Jadi melakukan apa yang disebut dengan pengakuan sosial. Jadi mereka melakukan perilaku seperti itu supaya diakui oleh lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, jadi pengakuan sosial itu yang penting remaja itu kan. Pengaku, ada pertanyaan tuh. Bu, ada ponakan ulu setelah menstruasi jadi lebih pendiam, bahkan jarang ngomong. Kayaknya juga nggak mau dekat dan ngomong lagi, Bu. Apa itu normal buat seorang remaja yang baru remaja? Saya pikir sangat normal sekali ya, karena ada perubahan-perubahan yang dialaminya gitu, dan ketertutupan itu bisa jadi dialami oleh remaja, dan orang tua itu perlu pendekatan yang lebih dibandingkan ketika dia masih kecil, sama si anak gitu. Ini jangan sampai lus gitu, jangan sampai diabaikan hal-hal seperti ini, karena memang kondisinya saat itu mungkin ya dia kan udah masuk masa remaja tuh, banyak sekali perubahan-perubahan dari fisiknya gitu kan, kemudian dari psikisnya juga, dan pada akhirnya dia butuh tempat untuk cerita gitu. Yang paling aman sebenarnya si orang tua gitu, untuk bisa memfasilitasi kegalauan yang dirasakan oleh remaja itu. Seperti itu. Ya. Apalagi kan remaja itu kan dia berada di posisi tengah kan, posisi tengah ya. Jadi dia transisi dari anak-anak menuju dewasa. Disebut dewasa juga belum, disebut anak-anak juga belum. Ya.
sudah selesai anak-anaknya ya. Jadi dia masa transisi, ada istilahnya tuh kan kalau di psikologi perkembangan itu kan masa badai ya, masa badai. Nah, masa badai itu masa yang luar biasa tuh, dia mencari identitas dirinya. Siapa sih saya ini sebenarnya kan? Yeah. Nah, barangkali kalau misalkan dia salah berteman dengan orang misalnya, justru dia menjadi terjerumus tuh, lebih berbahaya kan? Ya salah satunya bisa jadi melakukan perilaku-perilaku yang ekstrim seperti ini, melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak beretika kan, tidak beretika. Nah, barangkali itu. Jadi tadi kalau misalnya ditanya ada apa dengan perilaku perdian, pertama memang harus dipahami bahwa perdian adalah seorang remaja ya, remaja yang notabene dengan segala kondisi psikologis remaja. Kalian anak psikologi, kayaknya kebanyakan anak psikologi ya, tahu dong ya bagaimana kondisi remaja gitu, kondisi remaja, karakteristik remaja, kemudian tugas-tugas perkembangan remaja gitu. Nah itu perlu dilihat dari situnya dulu gitu, bahwa memang ini salah satu hal yang terjadi pada seorang remaja itu hal yang sangat apa ya, sangat rentan gitu. Jadi remaja ini sangat rentan terhadap beberapa perilaku-perilaku yang tidak terpuji, penyimpangan perilaku gitu kan ya. Kenapa timbul ada istilah kenakalan remaja gitu. Kemudian yang kedua, ini juga perlu disorot masalah aktualisasi diri dan juga eksistensi diri gitu. Apalagi sekarang kata Pak Imat tadi, media sosial, internet itu sudah diakses oleh semua remaja di dunia gitu ya. Bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan dasar gitu, suatu kebutuhan primer gitu, internet ini gitu. Sehingga pada akhirnya media sosial ini menjadi salah satu wadah untuk mendapatkan itu gitu, aktualisasi diri, eksistensi diri gitu kan ya. Dan disambung lagi kondisinya yang sekarang katakanlah generasi Z yang dari beberapa literatur yang saya baca itu kan banyak yang karakteristiknya instan, serba instan gitu, walaupun memang dari sisi lain mereka sangat ahli dalam teknologi gitu. Apalagi ya, terus kemudian juga bisa dikaitkan dengan role model ya. Jadi kan masa remaja ini masa-masa berpetualang, kata Pak Imat tadi, dia mencari jati diri gitu, sehingga ketika mereka melihat seseorang yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka anggap cocok menjadi tokoh yang mereka panuti ya, akhirnya seperti yang mungkin sekarang terjadi pada perdian gitu. Sekarang kan banyak berseliweran youtuber sukses gitu, yang mungkin pada akhirnya remaja-remaja itu menganggap mereka panutanku gitu ya, walaupun ya pada akhirnya melakukan hal-hal yang sifatnya kontroversi gitu. Apa nih Pak Imat? Ada namanya nggak sih? Kalau Ibu ini nggak apa namanya? Nanya lagi dong gitu. Kalau Ibu Yul tadi menyoroti media sosial untuk mencari eksistensi diri ya. Nah, cuma pada realitasnya banyak juga media sosial itu digunakan untuk mencari penghasilan. Iya. Nah, mencari penghasilan. Nah, di situ titiknya. Ya. Titik permasalahannya tuh di situ. Jadi kalau kita lihat kan banyak sekali YouTubers kagetan gitu ya, atau YouTubers yang dadakan itu. Karena kenapa? Karena menjadi seorang YouTubers itu kan menjanjikan sekali kan, menghasilkan. Apalagi sekarang kan banyak penghasilannya luar biasa sekali gitu ya. Iya. Makanya kan kalau di dunia bisnis itu kan logika pasarnya itu kan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Nah, caranya macam-macam kan? Ada yang kalau kita lihat kan banyak sekali YouTubers yang kreatif ya kan, YouTubers yang melakukan hal-hal yang unik. Nah, termasuk si Perdian ya. Unik. Perdian ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau saya sih menganggap ya ini salah satu bentuk kita beradaptasi dengan perubahan segala sesuatu yang dikatakanlah 4.0 lah segala sesuatunya gitu kan ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya tadi jangan sampai mencari sensasi gitu kan. Sebelum dia ditangkap
Ferdian tuh sempat bikin video kalau dia berhasil mengumpulkan followers, jadi kan 30K itu dia baru bisa menyerahkan ke polisi. Artinya kan segitu besarnya followers itu bagi dia gitu. Ya karena menjadi penghasilan, menjadi penghasilan kan, menjadi penghasilan. Nah itu yang menjadi titiknya itu. Ya boleh saja kan kita melakukan hal-hal yang unik, yang kreatif, tapi tidak boleh melakukan perilaku yang tidak, yang saya bilang di awal tadi itu, tidak beretika tadi itu ya, tidak beretika. Apalagi kan itu melakukan kebohongan kan, atau merusak kemanusiaan orang, apalagi dalam kondisi kita yang COVID sekarang ini kan. Benar-benar. Tentunya kalau kita melakukan perilaku seperti itu justru menjadi terlalu bersemangat nih. Bayam. Nah jadi itu kalau ibu jadi menjadi komoditas, apalagi menjadi komoditas itu, menjadi komoditas yang menjadi penghasilan lah. Nah jadi kalau mereka ingin tetap followersnya itu tetap bergabung dengan dia atau mengikuti dia, maka dia harus memunculkan perilaku yang apa ya prank tadi ya. Padahal kalau dari prank itu sebenarnya sudah tidak hanya sekarang gitu yang lagi boomingnya, dulu juga banyak yang prank dua acara prank apa gitu kan ya, yang dikemas dalam televisi itu menjadi hal yang menarik, komedi gitu ya. Ya, tapi sekarang tuh kan lagi hits banget tuh YouTuber itu harus bikin prank gitu, sesuatu yang dianggap keisengan gitu, terus kemudian membuat orang tertawa gitu kan ya. Kemudian juga penuh dengan ya, intinya kan prank itu sebenarnya niatnya ya hanya sebuah hiburan belaka gitu. Kalau ditanya sama Ferdian pun dia bilang sih alasannya dia ingin mengisi kontennya aja, bentuknya hiburan gitu, tapi dia nggak menyangka kalau sampai sejauh ini kasusnya seperti itu ya. Nah, jadi ada dua kata kunci tadi ya, Ibu Yul tadi itu mengenai apa tadi, role model ya kan, kemudian apa tadi Bu, identitas diri kan, aktualisasi, kemudian sekarang apa yang dilakukan oleh trennya kan sekarang itu kan tren sekarang yang lagi hits gitu, tren anak muda sekarang ya jadi YouTuber, kemudian bikin prank seperti Atta Halilintar lah gitu kan ya, kemudian juga pengen ngetop lah, popularitas lah, itu sekarang sedang menjangkiti para remaja di Indonesia khususnya ya. Apalagi ya. Nah sebenarnya sekarang itu ya, kalau saya lihat itu si Ferdian ini dia menanggung dua beban ini, menanggung dua beban. Jadi satu sisi dia menjadi seorang tersangka kan, dari undang-undang ITE-nya itu, informasi teknologi itu. Pada satu sisi lain dia menjadi seorang korban. Kalau kita lihat di mana namanya, di media-media kan diceritakan bahwa dia mengalami bullying ya, perundungan kan, bullying di penjara itu. Nah justru ketika dia menjadi seorang tersangka, otomatis ketika di penjara dia menjadi menjadi korban ya kan, karena perilaku yang dia lakukan itu. Kasian juga ya. Tapi sebenarnya sih kalau dari kasus ini ya layak lah, enggak layak. Banyak iklan ya. Layak nggak sih menurut Pak Imad nih kalau Ferdian itu dihukum dengan undang-undang pidana gitu, apa tidak diberi sanksi sosial aja gitu, atau gimana Pak Imad? Apa ini bentuk sebuah pelajaran gitu yang menjadi pelajaran bagi remaja-remaja di luar sana gitu dengan tindakan Ferdian? Ya bisa aja sih kalau misalkan, karena sebenarnya dia ini korban juga. Ya benar. Sekali lagi korban dari media sosial yang dia tadi itu. Dan kadang juga karena ini juga kali, karena netizen juga kali ya. Netizen ini kadang aneh juga loh. Ya, netizen ini kadang-kala
sekarang dia posisinya netizen, kemarin dia menghujat nih, sekarang dia kasihan sama si Ferdian. Kan jadi kadang ambigu gitu, dan sebagai remaja netizen ini adalah Tuhannya gitu kadang-kala gitu. Iya, kalau di teorinya behavior itu kan ada yang namanya reinforcement kan, penguatan. Ferdian itu bisa tumbuh besar seperti itu karena ada penguatan. Ya benar. Iya kan? Ya penguatannya siapa? Ya netizen itu. Ya benar. Iya kan? Dia flowernya itu yang berbunga-bunga itu kan, ngasih like, ngasih subscribe, dan ngasih komen itu kan salah satu bagian dari penguatan untuk dia untuk melakukan perilaku seperti itu. Ya. Kalau seandainya tidak ada yang beri subscribe, tidak ada yang beri klik misalnya atau yang beri komen, tentunya dia akan tenggelam dengan sendirinya. Ya. Sama kalau kita di pasar itulah, ya kan? Coba kalian lihat di pasar itu ya. Di pasar itu kan ada penjual, ada pembeli, ya kan? Penjual itu tidak bisa survive kalau tidak ada pembeli kan? Ya. Kalau tidak ada yang membeli, dia akan tutup dengan sendirinya alias bangkrut. Nah, sama kan dengan kasusnya Ferdian ini kan, ada Ferdian sebagai pembuat kontennya, kemudian ada netizen yang menikmati kontennya itu. Ya kan? Ya. Yang membelinya itu. Artinya seandainya tidak ada netizen. Iya, benar. Ya. Jadi kan apa yang dilakukan Ferdian pun ya Ferdian tidak berdiri sendiri gitu kan, masih ada yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu terkait dengan susah juga ya mengendalikan netizen ini ya, komentar-komentar netizen ya. Pada akhirnya ya kembali ke rumah lagi lah ya untuk pondasinya gitu. Cuma ada satu sisi yang terlupakan ya dari kasusnya Ferdian ini. Yaitu siapa? Nah, kalau gitu ya yang dia kasih bingkisan itu. Iya kan? Waria ya. Nah, warianya itu tidak diungkap dengan lebih mengulas lagi. Padahal kan itu sebenarnya sumbernya. Kalau kita tarik lebih jauh kan itu sebenarnya bentuk dari diskriminasi kan. Beda-bedakan. Itu dari diskriminasi kepada kelompok-kelompok minoritas seksual itu. Nah, itu tidak di follow up atau tidak diangkat dengan itu. Yang diangkat itu adalah kasus di Ferdiannya dengan undang-undang ITE-nya. Padahal kalau kita ingin mengangkat lebih jauh, ya perlu diulas lagi atau dibahas lagi ya isi dari diskriminasi tadi itu. Jawabannya sudah tadi ya, sanksi sosial itu mungkin lebih tepat untuk si Ferdian karena dia sebenarnya korban juga. Dia rehab ya, sama kasusnya kayak orang yang kena narkoba itu kan. Orang kena narkoba itu kan dia korban juga kan. Makanya ada proses rehab di dalamnya. Kecuali dia menjadi pengedar atau dia menjadi tukang dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mengkonsumsi aja maka masuk sebagai jadi gimana aja apanya? Permintaan untuk Ibu aja tarik. Tunggu. Apanya? Bahas yang disiplin tadi loh aja. Bahas disiplin menurut dia tuh seperti apa sebaiknya untuk punishment dan jadi memang tipe-tipe anak kayak Ferdian Pelka ini dia sih sebetulnya ya mau kreatif sebetulnya kan dia kan itu kan untuk konten YouTube kan, dia punya usaha untuk kreatif sehingga dia berpikir apa yang bisa dia lakukan yang supaya viewernya banyak. Nah memang ya yang rame di YouTube yang banyak ditonton oleh orang itu kan memang yang prank-prank itu gitu. Tadi ada yang bilang konten bermanfaat nggak banyak peminatnya gitu kan. Nah sehingga lalulah dia berpikir kan untuk melakukan prank itu gitu. Nah karena memang mungkin secara kecerdasan karena gini, viewer tinggi kan pasti duitnya juga gede gitu kan. Ya. Nah, mungkin karena ide
dan sebetulnya mungkin bukan terkait dengan kecerdasan ya, kurang baca mungkin ya, kurang referensi. Nah ini, jadi kalau pemuda kurang referensi ya kayak gini, jadi pranknya nggak kreatif karena kurang baca. Nah, sehingga memang perlu diarahkan. Nah cara mengarahkannya, karena ini kan usia dia udah berapa sih usianya nih, di atas 20 ya, udah dewasa apa masih remaja? Remaja sih, kayak kategorinya remaja akhir lah ya, remaja akhir. Nah, untuk tipe-tipe remaja kayak gini nih, memang nggak bisa kalau bentuknya ceramah. Memang nggak bisa, maksudnya sudah tidak efektif lagi kalau ceramah atau diberi wejangan gitu. Karena ya karakternya sudah, maksudnya bentuknya dialog dua arah. Cuman kalau melihat dari beberapa respon ibunya dan lain sebagainya, sepertinya juga ada pengaruh dari lingkungan keluarga ya, lingkungan, sehingga memang untuk bisa menyadarkan bahwa penting untuk kreatif itu, tapi tetap dengan jalan-jalan yang benar, itu memang harus dihadapkan pada konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini, kalau tadi kan Pak Imad bilang hukuman sosial ya. Nah, hukuman sosial, tapi kalau hukuman sosialnya hukum rimba kayak di Instagram ya kan, atau kayak di media sosial netizen yang menghukum, itu sebetulnya akhirnya menjadi tidak sehat secara pribadi buat si Ferdiannya. Nah makanya tadi ku bilang masukin aja ke pendidikan militer 1 atau 2 bulan, karena di situ dia betul-betul dibentuk kedisiplinannya ya, artinya secara behaviornya dulu yang dibentuk gitu. Nanti untuk menstimulasi kemampuan akal pikirnya gitu. Jadi secara perilaku dulu dia didisiplinkan. Kalau itu udah terbentuk, akan mudah membuka dialog sama anak-anak tipe yang kayak gini. Sama kayak pengguna narkoba itu kan, kalau di Lido itu setahu aku rehabilitasinya mereka untuk biar tidak relapse lagi pengguna narkoba, karena itu memang ketat, peraturan ketat untuk disiplin, mulai dari bangun tidur harus sesuai jamnya, dari bangun harus mandi, membersihkan tempat tidur itu nggak hanya sekedar dibersihkan, harus kencang yang tidak boleh ada nengkerutan sedikit, dan itu diperiksa semuanya ke gitu. Nah kayak gitu tipenya, jadi proses pendidikan disiplin yang kayak gitu sih. Tapi ya memang kalau kita di Indonesia memang belum banyak ya, atau mungkin ada pun tidak bisa diakses oleh semua orang gitu. Kalau penjara sebetulnya justru tidak, ini bukan suatu punishment yang tepat ya. Tapi penjara memang itu akhirnya gitu, jadi kayak gini kan situasinya. Punishment yang memang perlu dipikirkan gitu, karena kan setahu aku tuh membaca beberapa kasus remaja dan prank ini banyak banget loh sebenarnya gitu. Banyak sekali yang tapi nggak sampai terblow up seperti Ferdian gitu. Dia ngeprank jadi bunuh diri. Itu ada juga yang sekarang ini 4 orang remaja itu di Sumbawa gitu, dia ngeprank dia kena corona gitu. Itu bikin panik rumah sakit gitu. Artinya kan ini memang perlu punishment gitu, tidak hanya sekedar teguran aja dari polisi gitu ya, untuk bisa membuat ini sebagai sebuah pembelajaran yang berarti gitu. Iya benar. Jadi dan keluarga dan orang tua pun dilibatkan, karena kalau aku nih misalnya nih dari keluarga atau dari ini Ferdian, aku nggak akan mencari, kan ini kan dia kan larinya kan dibantu sama keluarganya kan, sama omnya sama ayahnya gitu. Nah itu justru nggak menyelesaikan masalah, tidak mendidik anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Artinya kan responsibility pelaku Ferdian ini juga sebenarnya buntut dari mungkin pengasuh orang tuanya. Kita bisa lihat cerminalnya sekarang, kita sembunyikan gitu. Iya. Dan diajarkan untuk tanggung jawab, untuk masalah berempati, masalah masalah mungkin dari sisi sosial juga gitu ya. Apa tuh ada pertanyaan dari depan masalah polisi katanya apa? Oh dia tanya tadi, kalau polisi yang ngerekam kamu bentar lagi bebas,
tapi bohong, ya gitu kan, ada kan yang dibalas sama Pak polisinya. Itu gara-gara apa sih? Bohong-bohong. Hah? Itu gara-gara Iya nih, gara-gara dia juga, gara-gara si Ferdian juga. Jadi habis itu viral kan muncul kan, saya mau minta maaf kayak gitu kan, muka bersalah, terus tapi bohong dia bilang gitu. Ternyata setelah dia ditangkap dia mengklarifikasi itu tuh sebetulnya adalah konten dia setahun apa 2 tahun yang lalu gitu, ketika dia konflik sama YouTuber apa selebgram, pokoknya dia pernah ada dia berkelahi lah ya. Anak-anak tipe gini kan rentan banget konflik ya. Nah jadi itu dia posting lah itu. Nah begitu viral ini muncul lagi ya, jejak media lo kan nggak bisa hilang ya, muncul lagi yang itu. Padahal pada saat kejadian yang viral yang sembako sampah ini dia nggak ada posting itu gitu. Akhirnya kan jadi salah persepsi ya masyarakat, termasuk polisi lah akhirnya gitu. Jadi yang bikin salah satu gemes juga itu gitu. Nah memang sih sebetulnya kalau terkait dengan pantas apa enggak gitu ya kita nggak tahu deh latar belakang niat polisi merekam itu apa, tidak tahu. Mungkin sebetulnya niatnya untuk internal kalangan mereka aja, tapi yang namanya media sosial kan gampang tersebar gitu. Mungkin maksudnya yang bersangkutan tidak berniat untuk menyebarkan itu gitu. Terus sebetulnya lah itu tadi kembali aku kalau jadi keluarganya Ferdian nih, malah aku akan kupaksa untuk menyerahkan diri. Karena kalau dipikir-pikir ketimbang dia ditangkap oleh masyarakat, habis kelar nyala. Karena se-Indonesia yang tahu, nggak cuma area Bandung dan Jawa Barat aja gitu. aku pengen terkenal kan. Iya, akhirnya terkenal betulan gitu. Jadi kalau di kantor polisi kan jauh lebih aman sebetulnya gitu. Jadi konteks diamankan itu dua persepsi yang bisa dimaknai, memang diamankan agar tidak dihamuk massa, itu memang diamankan karena ya dia melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya gitu. Jadi kasihan Jepang sebetulnya, memang kasihan si anu nih. Hah? Hujan tadi, hujan. Kamu di mana nih? Hujan di rumah, di Buncit, hujan. Oh, hujan dia kok. Lama banget apa? Iya, tiba-tiba. Terus ada pertanyaan nih, Etoy nih. Apakah penting kita mengusut latar belakang diri Ferdian ini, Bu? Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada latar belakangnya, Etoy. Seperti skripsi, harus ada latar belakang masalah dulu, baru bisa angkat masalahnya. Iya kan? Apalagi? Tepatnya mungkin konseling dulu, karena setiap orang yang melakukan. Nah, perkaranya kan usianya Ferdian ini udah di atas 18 tahun ya. Seandainya mungkin masih usia 17 atau 16 tahun atau masih usia anak, secara hukum dia bisa didampingi, dia bisa diberikan pendampingan. Tapi karena dia udah masuk kategori dewasa, usia di atas 18 tahun kan secara hukum kategori dewasa itu dianggap sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Gitu. Ya kalaupun konseling, ya konselingnya ya nanti kalau udah selesai proses hukumnya kali, atau ininya ya. Karena kalau di dalam ketika proses hukum susah untuk mengkondisikan itu. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Kalau dihukum penjara nggak ada. Apa lagi? Pak Imat Jadi Pak Imat buat Pak Imat. ini dari jam berapa tadi online-nya? Nah juga ini mau habis kayaknya nih. Kayaknya udah dulu ya. Udah aja ya. Gimana nih? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tergantung netizen kita mah. Viewer salah, kalau netizen mah yang komen-komen viewer.